Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala ma ba'du. Di sini ada pertanyaan dari saudara Yusuf dengan alamat Siompu. Ustadz, ana mau bertanya, apa saja kiat-kiat yang sangat penting dalam kita mempelajari bahasa Arab sehingga kita bisa menguasainya? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Naam, afwan wa anta fajazakallahu khairan. Taib. Di sini saya hendak mengingatkan perkara yang sangat penting, ya, bahwasanya yang mesti dipahami bahwa untuk betul-betul menguasai bahasa Arab itu tidak bisa instan, ya. Apalagi simsalabim atau abrakadabra dengan mengikuti suatu program misalnya sebulan, 2 bulan atau sekian jam, kemudian setelahnya langsung menjadi Syekhul Islam dalam bidang bahasa Arab. Ya enggak lah, ya. Tetapi untuk mengetahui basic atau dasar-dasarnya, ya, maka di kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa poin penting, baik bagi yang ingin menguasai bahasa Arab secara khusus, ya, maupun bagi penuntut ilmu secara umum. Yang pertama, ya, yang mesti kita perhatikan adalah terkait dengan metodologi dalam belajar, ya. Metodologi dalam belajar atau manhaj dalam belajar. Belajar apa saja, ya, belajar apa saja dalam bidang ilmu syariat termasuk bahasa Arab ini wajib dibimbing, ya, oleh seorang guru, ya. Anda menuntut ilmu itu dari seorang guru yang terpercaya dalam ilmu dan amal agamanya. Dan ini adalah sarana yang terbaik, terkuat dan terdekat untuk meraih ilmu yang Anda ingin pelajari dan kuasai, termasuk bahasa Arab. Ya, sehingga harus ada gurunya yang membimbingnya dan bukan belajar secara otodidak atau belajar sendiri. Kemudian yang kedua, ya, untuk pemula hendaknya memulai belajar bahasa Arab, ya, dengan kitab-kitab dasar yang ringkas. Tujuannya agar terbentuk taksil ilmiahnya. Ya, ya, misalnya ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu dia mulai dari misalnya al-muyassar, kemudian kalau dia sudah kuasai naik ke al-jurumiyah dan seterusnya, ya. Untuk ilmu sharaf dia pelajari dan kuasai al-amthilah at-tasrifiyah. Setelah itu, ya, dia bisa menambah dengan mufradat, ya, kosakata. Nah, dan jangan melangkah ke kitab yang di atasnya sebelum menguasai kitab dasar. Sebab semakin sulit dia akan mencapai tujuannya kalau dasarnya tidak dikuasai dengan baik. Inilah yang biasa diungkapkan oleh para ulama, ya. Mereka katakan man hurimal usul hurimal musul. Siapa yang terhalang atau diharamkan dari usul, pokok-pokok, pondasi, dasar-dasar, maka dia pasti akan terhalang, ya, untuk sampai. Ini, ya, yang kedua. Kemudian hendaknya, ya, siapapun dari kalangan penuntut ilmu itu memperhatikan adab dan etika dalam menuntut ilmu. Yang dengan itu, ya, dia akan meraih kebaikan, keberkahan, ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Ya. Di antara adab yang mesti diperhatikan, dan ini yang pokok, adalah niat yang benar, yaitu ikhlas dalam belajar, ya. Ini pondasi dari seluruh amalan dan ibadah. Dia niatkan belajar bahasa Arab untuk mengangkat kejahilannya. Dia niatkan belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kalamnya para a'immah, para ulama, ya. Keliru dalam niat, ini fatal akibatnya. Semua aktivitasnya dalam belajar bahasa Arab enggak terhitung pahala. Apalagi kalau niatnya untuk mendapatkan maslahat duniawi semata. Dan bisa jadi dia terhalang dari memahami bahasa Arab, ya. Kalaupun dia fahami, keberkahan dari ilmu tersebut itu menjadi hilang.
Dan banyak terjadi orang yang faham bahasa Arab justru tersesat dan menyesatkan orang lain, wal billah. Oleh sebab itu perhatikan niatnya dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya dia memiliki kesungguhan, ya. Sebab ilmu itu tidak bisa diraih dengan santai atau dengan berleha-leha, dengan ongkang kaki, ya. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala itu menyebutkan sebuah kalam yang sangat indah. Beliau katakan la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih, tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang santai, ya. Dan termasuk kesungguhan, dia mesti meluangkan waktu, baik untuk belajar, menghafalkan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu dan saraf, dan juga dia mesti betul bersungguh-sungguh di dalam melafadzkan dan menghafalkan kosakata atau mufradat. Lalu yang berikutnya dia mesti bersabar, bersabar menghadapi dan menerima semua kesulitan yang dihadapinya, baik dalam proses belajarnya maupun menghadapi guru yang mengajarnya. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan hamba-hambanya untuk memohon pertolongan itu dengan kesabaran dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Sungguhnya hal tersebut itu sungguh berat kecuali bagi mereka yang khusyuk, dan termasuk bersabar dengan mempelajarinya sedikit demi sedikit, menuntut ilmu itu perlahan-lahan dan bertahap, tidak bisa langsung sekaligus. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama kibar tabi'in, beliau pernah berpesan kepada salah seorang muridnya, yaitu Yunus bin Yazid, rahimahumallahu taala. Di antara pesan beliau, beliau katakan la ta'khudh al-ilma jumlatan. Jangan kau ambil ilmu itu secara keseluruhan. Kau ingin raih mendapatkannya secara keseluruhan. Fa inna man rama akhadha jumlatan zahaba anhu jumlatan. Walakin asy-syai' ba'da asy-syai' ma'al ayyami wal layali. Siapa saja yang berusaha mau mengambil atau meraih ilmu itu secara keseluruhan, akan hilang juga secara keseluruhan. Tetapi belajar itu step by step, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, pelajari, pahami, hafalkan. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk muzakarah dan murajaah. Setelah itu dia pelajari lagi, dia fahami, dia hafalkan. Ini seiring dengan berlalunya siang dan malam. Dan termasuk dari kesabaran adalah dia kontinu belajar, tidak putus-putus. Apa yang terluput dari pelajaran kalau dia tidak sempat hadir, maka dia berusaha untuk mencari kawan yang hadir di majelis, dan meminta faedah dari kawan yang hadir di majelis tersebut. Ini mesti dipahami dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah dia mesti banyak-banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada kemampuan diri sendiri, bersandar kepada kecerdasannya, kepintarannya, apalagi bersandar kepada kebodohannya. Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memohon, berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmunya. Wa qul rabbi zidni ilma. Dan Nabi SAW juga setiap pagi beliau meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang biasa kita baca setiap pagi ketika kita membaca zikir pagi dan petang, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini beberapa kiat yang sempat saya ingat, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, baik bagi yang bertanya maupun saya pribadi maupun siapa saja yang mendengarkan rekaman ini,
menjadi orang-orang yang senantiasa berada di atas kebaikan, berada di atas ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut membuahkan amalan soleh yang merupakan bekal tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak nantinya. Demikian sharing ringkas wallahu taala alam, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya.